Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 16 Januari 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita, sehingga kita boleh ada di hari ini, menjalani kehidupan yang Allah berikan, yang di dalamnya kasih dan berkat Tuhan sungguh ada. Hari ini firman Tuhan kembali disampaikan. Karena itu mari dengan segala kerendahan hati kita berikan tempat bagi Allah untuk menyapa dan berbicara di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam Tuhan Yesus. Telah tersedia firman Tuhan untuk dilayankan di hari ini. Layakkan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus, firman Tuhan disampaikan dengan baik dan menjadi bahagian kami. Firman sumber kekuatan, sumber sukacita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 36 ayat 1 sampai 13. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Untuk pemimpin biduan, dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Amin. Syukur ada Tuhan. Pernahkah saudara merasakan suatu kondisi
di mana saudara merasa ketakutan. Misalnya ketika mengalami sakit penyakit, adanya kabar bencana, ataupun soal kejahatan yang dapat terjadi kapan saja. Apakah yang saudara akan lakukan ketika kondisi tersebut sudah tidak dapat dihindari? Biasanya manusia pasrah bahkan sampai menyerah dengan mengatakan, "Mau bagaimana lagi?" Namun ketika mujizat terjadi, kita akhirnya tertolong. Kita baru menyadari bahwa Tuhan ada menolong. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Daud pernah menghadapi suatu situasi yang mengancam jiwanya. Ketidaktenangan, ketakutan setiap hari menghantuinya. Bahkan untuk tidur pun ia tidak dapat lagi. Daud menyadari bahwa ada seorang yang sangat membencinya, bahkan merancangkan kejahatan untuk dirinya. Hal itu sangat dirasakannya ketika orang yang selama ini dianggapnya sosok yang patut diteladani, dihormati, justru berubah menjadi pribadi yang jahat. Ayat 2-5. Kita tentunya mengingat ya kisah tentang bagaimana sikap Saul terhadap Daud. Dan bagaimana Daud berjuang menghadapi persoalan itu. Sebagai manusia tentunya Daud telah lelah menghadapi kondisi tersebut. Namun pertolongan Tuhan selalu nyata pada waktunya. Dan akhirnya Daud menyatakan hal tersebut lewat rangkaian kata-kata yang indah. Ayat 6-13. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, syukur ada Tuhan. Itulah rangkaian kata-kata indah yang keluar dari mulut anak-anak manusia ketika mendengar pertolongan Tuhan. Hal ini tentunya mengingatkan kita bahwa pertolongan itu bukan terjadi secara kebetulan. Tetapi ada Tuhan yang telah merancangkan hal itu bagi mereka yang terus-menerus berharap dan percaya kepadanya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia selalu baik terhadap kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur atas firman Tuhan yang sudah menyapa sahabat rehat di mana saja berada dan dalam situasi apapun di hari ini. Firman Tuhan selalu baik, bahkan sangat baik, untuk menjadi tuntunan dan pedoman di kehidupan ini. Menjalani kehidupan anugerah Allah dengan segala realita yang ada di dalamnya. Kasih dan pertolongan Tuhan tidak pernah berkurang untuk menuntun dan memperlengkapi kami. Di saat kami menikmati kasih dan berkat Tuhan, ungkapan syukur begitu memenuhi kehidupan kami. Namun ketika keadaan kehidupan berbalik, ketika hidup terasa pahit, kehidupan bergumul yang hebat,
Masalah kerap kali menjadi permanen, menghalangi kami untuk memandang kepadamu dan menyimak kasih Allah yang luar biasa itu. Namun Tuhan, kasih-Mu selalu ada. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang sudah mengasihi, Allah yang sementara mengasihi, dan masih akan mengasihi kami. Tuhan terus mengasihi anak-anak Tuhan yang menderita karena sakit penyakit. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu, memberkati setiap pertolongan yang boleh diterima. Allah mengasihi menghibur anak-anak Tuhan dalam duka cita. Bahkan Allah senantiasa menjadi sahabat, menjadi sumber kekuatan dan solusi bagi anak-anak Tuhan yang bergumul karena persoalan rumah tangga, persoalan di lingkungan kerja, banyaknya relasi-relasi dengan sesama kami yang terputus, bahkan tidak terjalin dengan baik. Di sepanjang hari ini, dari dalam aktivitas dan rutinitas kami tetap kuat dan terus berhasil dengan baik, karena Tuhan yang memberkati. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, teruslah melangkah menapaki kehidupan anugerah Allah bagi kita. Dalam suasana dan kondisi apapun juga, Tuhan sungguh mengenal kita dan Ia mau mengasihi kita lagi dari hari ke hari. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.